Serat Paramayoga. Karya Pujangga Ageng Keraton Kedatonan, Projo Kasunanan Surakarta Nagari Hadiningrat, Sri Raden Mas Ngabehi, Ronggowarsito. Tujuan penulisan karya sastra ini adalah bahwa cerita ini diharapkan mempunyai manfaat keutamaan yang mudah-mudahan bisa dipetik dan menjadi simbol yang bisa dijadikan teladan oleh terah bangsa Jawa. Juga diharapkan agar cerita ini dapatlah menjadi pusaka peninggalan leluhur bagi anak turunnya di tanah Jawa, sehingga menjadi daya kekuatan bagi mereka. Cerita ini dimulai pada zaman Yan Banujan yang menceritakan kehidupan para leluhur, sehingga cerita ini sampai pada kehidupan manusia lumrah masa sekarang. Diceritakan, pada suatu malam, ketika Dewi Rekotowati sedang tidur lelap, ia bermimpi bertemu dengan seorang kakek renta, yang berasal dari langit. Ia mengatakan, bahwa saat ini jodohnya sudah dekat. Ia adalah seorang kelana, yang sedang berjalan dalam lautan, dan ia masih muda. Dia adalah turunan Nabi Sis, Sang Hyang Tunggal, namanya. Di masa datang, kamu akan berputra dua, semuanya lelaki, yang akan menurunkan para raja, di tanah Jawa dan Benggala. Demikian, kata sang kakek dari langit. Orang tua itu kemudian pergi setelah mengatakan wangsit. Dewi Rekotowati, yang kemudian terbangun, merasakan gundah, dan disertai hati yang menanggung asmara. Dicoba berkali-kali, Dewi Rekotowati ingin melupakan mimpinya, tetapi wangsit dari kakek tua itu tetap membuat hatinya semakin tertaut dengan kesatria muda yang dikatakan oleh sang kakek tua. Diputuskan kemudian, ia harus menghadap ayahnya. Ia memaksa dengan tangisnya agar ayahnya mencari pemuda itu. Sudahlah nak, hentikan tangismu, dan kembalilah ke kamarmu. Akan aku cari idamanmu itu, hibur ayahnya. Raja Kepiting itu kemudian masuk ke sanggar Pamujan. Dalam doanya yang sekung, ia memohon kepada Hyang Ujwaladi, agar menghadirkan pemuda yang bernama Sang Hyang Tunggal, yang diwangsitkan bahwa ia adalah benar-benar jodoh putrinya. Diceritakan, yang sedang berkelana di dalam lautan, Sang Hyang Tunggal merasa dirinya lelah, dan memutuskan untuk tidur di atas batu datar. Tak lama kemudian ia tidur terlelap. Ketika ia tertidur itulah, ia bagaikan diangkat oleh Sang Ujwaladi. Hyang Tunggal kemudian ditempatkan di hadapan Prabu Rekototomo, seperti layaknya garu yang melayang, dan jatuh di pangkuan Prabu Rekototomo. Itulah petanda bahwa permohonan Raja Kepiting raksasa itu telah diijabahi. Perlahan, Sang Hyang Tunggal menggeliat bangun dan terheran melihat sekelilingnya. Makin terkejut Sang Hyang Tunggal ketika kemudian melihat bahwa dirinya berada di depan Raja Kepiting, yang besar sosoknya tidak terkirakan. "Siapakah kamu anak muda, yang tiba-tiba jatuh di hadapanku? Apakah kamu dari jenis jin, ataukah manusia? Dan dari mana asalmu? Serta apakah yang kau mau, sehingga dirimu melayang ke hadapanku?" Sang Hyang Tunggal semakin terheran, karena ia mendapati sosok Kepiting yang bisa berbicara. Dengan sikap sopan, Sang Hyang Tunggal berkata, "Aku bisa disebut sebagai jin, tetapi juga bisa dikatakan manusia.
karena aku adalah Trah Nabi Sis pada mulanya, dan ketahuilah, bahwa, ibuku adalah, Dewi Sayoti, yang berupa jin, putri dari Prabu Ari, seorang raja jin di negara Keling. Semua leluhurku dari jenis manusia, adalah menantu dari Raja Dewani dan Dewata. Kemudian, diceritakan, perihal apa yang terakhir dilakukan, ketika ia tertidur lelap, dan kelelahan berjalan di dalam samudra. Maka, ia menanyakan kepada Raja Kepiting, yang mampu berucap bahasa manusia itu, kenapa ia ada di tempat ini sekarang. Jawab Sang Rekototomo, "Duh Sang Bagus, aku sejenis dengan kamu, dan masih bersaudara dengan eyangmu, Raja Didewani, dan juga Raja Didewata. Aku bisa dikatakan adik dari eyangmu, Raja Dari. Hingga saat ini, aku masih berwujud kepiting, dan menjadi penguasa di samudra, membawahi bangsa kepiting. Ketahuilah, bahwa Prabu Ari, adalah masih sedarah denganku. Sekarang, aku berterus terang, mengapa anak mas terhempas kemari. Itu sebenarnya, adalah permintaanku yang dikabulkan oleh, Sang Ujwaladi. Putriku yang bernama, Rekotowati, telah diwangsit oleh kakek renta, bahwa kamulah yang akan menjadi jodoh putriku. Dikatakan oleh kakek renta dalam wangsitnya, bahwa turunanmu nanti akan berjumlah 2 orang pria, dan akan menurunkan para raja, di Benggala, dan tanah Jawa. Semua isi jagat akan takluk menyembah kepada anak-anakmu." Demikian, Prabu Rekototomo menjelaskan. Dengan tersenyum, Sang Hyang Tunggal, mengatakan, "Terima kasih, atas perkenanmu kepadaku, untuk mengambil diriku sebagai menantumu. Tetapi, akan menjadi sesalmu, karena saat ini, aku belum berniat untuk menikah. Aku masih senang mengikuti kata hatiku, bertapa di segala sudut bumi. Walaupun kemudian, aku berkenan untuk menikah nanti, tidak mungkinlah, aku akan menikahi seekor rajungan atau kepiting. Ketahuilah, sudah sekian banyak jin, yang menyodorkan putri-putrinya yang cantik. Tetapi, tidak ada satupun yang aku terima. Apalagi, yang kamu sodorkan adalah serupa kepiting. Walaupun kamu adalah Raja Kepiting, tetapi, haruslah kamu melihat kepada dirimu sendiri. Kelewat tidak ada pantasnya, seorang manusia menikahi pongpongan. Nistalah diriku, senista-nistanya seorang manusia." Raja Kepiting itu tersenyum. Kemudian katanya, "Lihatlah terlebih dulu, seperti apa rupa anakku, si Rekotowati. Bila tidak menjadi keinginanmu, tidak apa-apa. Syukurlah, bila nanti anak mas berkenan, setelah melihat wujud anakku." Raja Kepiting itu melambaikan tangan kepada abdinya, untuk memanggil anaknya. Kepada Dewi Rekotowati, abdi itu mengatakan, bahwa ia dipanggil oleh ayahnya. Ia juga mengatakan, bahwa tamu di hadapan ayahnya, adalah sosok manusia yang gagah dan tampan, serta beraura cemerlang. Dikatakan juga, manusia itu berasal dari Keling, yang bernama, Sang Hyang Tunggal. Berdebar jantung Sang Dewi, mendengar kata-kata abdinya. Dalam hatinya, yang terasa adalah, bahwa ia telah mendapatkan anugerah jodoh, yang telah hadir dalam wangsit impiannya. Maka, segera ia datang menghadap ayahnya dengan muka tertunduk, dan mata yang hanya sanggup mengerling. Sang Hyang Tunggal, takluk di bawah kerling mata Gyah Rekotowati, lemas seluruh tubuhnya. Hatinya menyesal, telah menampik perkataan Prabu Rekototomo. Selagi tertegun, Sang Hyang Tunggal, dikagetkan oleh kata-kata Prabu Rekototomo. "Nimas Rekotowati, cepatlah, hidangkan segala makanan dan minuman. Inilah tamu kita, Trah Jin dan manusia dari Tanah Keling. Dialah saudara dekatmu sendiri, yang bernama, Sang Hyang Tunggal, putra dari Sang Hyang Wenang dengan Dewi Sayoti. Ia pasti lelah, setelah berkelana di dalam lautan." Dewi Rekotowati mundur dari hadapan ayahnya, diiring oleh senyuman Prabu Rekototomo.
Sambil tersenyum, Sang Prabu berucap dengan nada kemenangan. Anak mas, itulah wujud anakku. Rupanya tidaklah pantas, karena ia anak yang hidup dalam alam samudra. Ia adalah anak yang sangat manja. Kembali ke kata-kataku di awal tadi, senang atau tidak kepada anakku, yang sudah kamu ketahui rupanya, katakanlah dengan kejujuran hatimu. Sang Hyang Tunggal berkata lirih, "Duh Sang Prabu, mohon maaf atas kelancanganku tadi, yang telah menampik tawaran Paduka. Sekarang, baru aku merasa, bahwa aku telah terjerembab, di pantai bermadu, dan terhujani oleh kembang harum, yang merasuk dalam palung hati. Jantungku terasa telah diremas, oleh kekuatan asmara." Raja Kepiting itu tertawa mendengar kata-kata Sang Hyang Tunggal. Ia sudah mengerti bagaimana harusnya. Maka singkat cerita, Sang Hyang Tunggal telah dinikahkan dengan Dewi Rekotowati. Setelah waktu kandungan terhitung cukup, lahir sebutir telur dari rahimnya. Telur itu diraih oleh Hyang Tunggal, dan dibantingnya ke tanah. Namun yang terjadi, telur itu melayang ke angkasa. Sang Hyang Tunggal segera terbang mengikuti arah telur yang melayang itu. Telur itu telah menjauh tinggi, dan benda itu diikuti kemana perginya oleh Sang Hyang Tunggal. Hatinya sangat sedih, karena tidak mampu untuk menangkap anaknya, yang berwujud telur itu. Hingga kemudian, pengejaran telah sampai di Pulau Dewata. Di pulau itulah, kemudian Sang Hyang Tunggal mengambil keputusan untuk melakukan semadi, meminta kasih leluhurnya. Permohonan itu dikabulkan, dengan datangnya Sang Hyang Wenang. Sang Hyang Wenang kemudian memberikan petuah, disertai dengan memberikan juga segala pusaka tinggalan para leluhur, yang berupa cupu manik Astogino, cincin Retno Dumilah, serta loto Mayosadi. Semua pusaka hebat itu sudah ia terima. Bahkan, Sang Hyang Wenang berkenan untuk manunggal jiwa raga dengan anaknya, Sang Hyang Tunggal. Maka, jadilah Sang Hyang Tunggal bersatu dengan Sang Hyang Wenang, yang merupakan panunggalan dua raga dalam satu jiwa raga, yang tak lagi bisa terpisahkan. Kita tinggalkan cerita yang telah menunggal jiwa raga. Ada benda yang jatuh dari angkasa dengan kecepatan penuh. Sang Hyang Tunggal atau Sang Hyang Wenang waspada, dan benda itu ditangkapnya. Itulah telur yang tadi telah diburu oleh Sang Hyang Tunggal. Di tangannya, telur itu pecah. Telur itu menjelma menjadi dua anak manusia yang berdiri tegak di hadapannya. Cahaya kedua anak itu berbinar. Warna putih salah satunya, sedangkan satunya lagi bersorot warna hitam. Keduanya tampak kebingungan dalam pandangan Sang Hyang Tunggal, yang tidak terlihat oleh keduanya. Kedua anak itu diberitahu, "Kalian berdua adalah anak-anakku," kata Sang Hyang Tunggal. Kaget kedua anak tersebut, karena mereka tidak melihat siapapun di sekitarnya. Tetapi kemudian, keduanya bersujud ke arah suara berasal. "Duh Yang Murbo Wiseso, sebenarnya lah, hamba adalah titah Paduka yang tidak mengerti apa-apa." Dengan suara yang lembut, Sang Hyang Tunggal berkata, "Benar, apa kata kalian berdua? Kalianlah anak-anakku. Kamu yang bercahaya hitam, terjadi dari bagian putih telur. Aku namakan Moyo. Sedangkan yang bercahaya putih, yang terjadi dari kuning telur, aku namakan Manik. Bersaksilah, bahwa aku adalah berada dalam dirimu, dan kamu ada dalam keadaanku, tak bisa terpisahkan selamanya. Di mana kamu berada, itulah tempat aku berada. Tetapi, aku juga ada yang memiliki, dan dimiliki oleh atas namaku." Sang Hyang Manik dan Sang Hyang Moyo pun bersaksi, apa yang menjadi perintah ayahnya, dengan cara mengetahui dan mengenali 4 kiblat, di mana mereka menghadap, ke arah mana sembah terhadap ayahnya.
Sang Hyang Moyo, dalam melakukan sembahnya, berbeda cara dibandingkan dengan adiknya. Ia menghadap ke arah kiblat, sejumlah 10 arah. Dimulai dari arah timur, kemudian arah timur laut, utara, kemudian barat laut, barat, barat daya, selatan, dan tenggara. Kemudian barulah menghadap ke angkasa, kemudian menunduk ke bumi. Sedangkan Sang Hyang Manik hanya menghadap ke 9 arah, 8 kiblat, yang berakhir dengan menyembah dalam sikap sujud. Oleh kedua sikap itu, terjadilah saling berebut benar tentang sikap, cara penembah di antara mereka.